Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi secara kualitatif mineral dalam suatu sampel. Mineral dalam ilmu biokimia adalah semua unsur kimia yang mungkin terkandung dalam jaringan tubuh manusia, kecuali karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Klasifikasi mineral berdasarkan kebutuhannya dalam tubuh terdiri dari mineral makro, mikro, dan renik. Mineral makro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah tertentu, termasuk ke dalam mineral esensial. Untuk pemenuhan kebutuhannya tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga perlu asupan dari nutrisi yang terdapat dalam makanan atau diet. Mineral makro diantaranya adalah kalsium, fosfat, kalium, natrium, klorida, magnesium, dan sulfur. Kebutuhan mineral makro menurut Recommended Dietary Allowance atau RDA yaitu lebih dari sama dengan 200 mg per hari. Sedangkan untuk mineral mikro diperlukan dalam jumlah sedikit di dalam tubuh. Di antaranya adalah besi, iod, tembaga, zinc, mangan, dan kobalt serta selenium. Kebutuhannya menurut RDA yaitu kurang dari 200 mg per hari. Adapun jenis mineral lainnya adalah mineral renik, di mana jika jumlahnya di dalam tubuh melebihi ambang batas, maka akan bersifat racun. Contohnya adalah Ag, Pb, dan Hg. Berikut adalah gambaran kandungan mineral di dalam tubuh. Di antaranya, yang paling cukup tinggi adalah kalsium dan fosfor. Mineral merupakan salah satu mikronutrisi. Selain vitamin, kebutuhannya dapat kita penuhi dengan melalui asupan makanan yang diperoleh dari nabati maupun hewani. Contohnya adalah dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewani atau lauk ikan, maupun kacang-kacangan. Kita akan mengulas sedikit mengenai peran makromineral bagi tubuh. Di antaranya adalah natrium dan kalium. Kita ketahui bahwa keduanya berperan dalam menjaga homeostasis cairan tubuh. Kebutuhannya per hari cukup besar, yaitu 1.200 untuk natrium dan 4.500 untuk kalium miligram per hari. Kalsium kita ketahui berperan dalam membentuk dan menjaga struktur tulang dan gigi. Selain itu juga berperan mengatur kontraksi otot, serta mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah. Kebutuhannya 1.000 hingga 1.300 mg per hari. Magnesium diketahui merupakan aktivator bagi sejumlah enzim di dalam tubuh. Selain itu juga terlibat dalam produksi dan transport energi. Kebutuhannya yaitu 240 hingga 420 mg per hari. Fosfat terlibat dalam metabolisme energi, metabolisme lemak, dan protein, serta peran utamanya yaitu sebagai komponen penyusun DNA dan RNA, yaitu dalam pembentukan nukleotida, sehingga kebutuhannya cukup tinggi dibandingkan Mg, yaitu 700 hingga 1.250 mg per hari. Adapun mikromineral juga berperan penting dalam aktivitas atau metabolisme tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah besi yang berperan penting dalam transport oksigen dalam darah dengan kebutuhannya cukup tinggi yaitu 8 hingga 18 mg per hari. Tembaga atau Cu berperan dalam aktivitas enzim tertentu sebagai kofaktor dan juga terlibat dalam pembekuan darah. Zn juga sebagai kofaktor di mana lebih dari 200 enzim atau protein memerlukan zinc untuk aktivitas katalitiknya, contohnya insulin, growth hormone, sex hormone, dan lain-lain. Kebutuhannya pun cukup besar, yaitu 8 hingga 11 mg per hari. Fluorida atau fluor berperan dalam kekuatan tulang dan gigi. Kebutuhannya 2 hingga 4 mg per hari. Mangan
yaitu juga sebagai kofaktor untuk sejumlah aktivitas enzim penting. Adapun penyimpanan atau mineral di dalam tubuh terdapat pada jaringan-jaringan tertentu sesuai dengan perannya masing-masing. Contohnya adalah yang kita kenal, sebagian besar mineral tersusun atau tersimpan di dalam tulang. Tulang merupakan organ atau jaringan yang penting dalam penyimpanan dan pengaturan mineral. Contohnya adalah kalsium dan fosfat. Selain itu juga terkandung di dalam otot untuk membantu kontraksi otot tersebut. Dan juga mengatakan sebagian terkandung dalam hati, sel darah merah, yaitu adanya mineral besi, Fe, yang berperan dalam pengikatan oksigen pada hemoglobin, dan juga terkandung dalam kelenjar hormon tiroid atau kelenjar tiroid. Contohnya adalah mineral iodin yang berperan penting dalam kelenjar ini. Mineral tulang tersusun terkandung atas sejumlah mineral di dalamnya. Mineral-mineral dalam tulang ini berperan penting terutama untuk pembentukan struktur dan bentuk tulang. Contoh mineral yang berperan penting dalam pembentukan struktur tulang yaitu mineral kalsium dan fosfat. Dua mineral ini membentuk molekul hidroksi apatit atau kristal hidroksi apatit. Kristal ini akan membentuk fibril kolagen yang berperan penting dalam struktur dan kekuatan tulang. Sehingga defisiensi dari kedua mineral ini sangat berpengaruh terhadap struktur dan kekuatan tulang. Pada praktik kali ini, kita akan mengidentifikasi secara kualitatif mineral dalam tulang. Prosesnya terdiri dari pengabuan dan uji fosfat awal, lalu dilanjutkan dengan pengujian filtrat untuk mengidentifikasi mineral di dalam filtrat abu tulang tersebut, dan pengujian endapan untuk mengidentifikasi mineral yang terdapat di dalam endapan. Pengabuan dilakukan melalui proses berikut, yaitu tepung tulang dipanaskan pada suhu yang tinggi, yaitu menggunakan tanur, di mana senyawa-senyawa organik yang tersusun di dalam tulang akan menguap, dan senyawa anorganik akan tertinggal di dalam abu tulang. Senyawa anorganik itu salah satunya adalah mineral. Kemudian didinginkan dan dihaluskan, dipanaskan kembali dengan pinggan porselen, sehingga membentuk abu tulang putih. Abu tulang tersebut kemudian dilarutkan dalam senyawa asam kuat, yaitu 50 ml asam nitrat. Diaduk rata, lalu dipanaskan kembali agar larut sempurna. Setelah larut sempurna, ditambahkan aquades dengan volume yang sama. Lalu disaring sehingga diperolehlah larutan abu tulang. Larutan abu tulang ini kemudian akan diidentifikasi kandungan mineralnya dalam pengujian filtrat dan endapan. Preparasi filtrat dan endapan dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida pada larutan abu tulang tersebut sampai basah. Dicek dengan lakmus kebasahannya. Hingga penambahan ini dilakukan hingga terbentuk endapan putih yang menunjukkan adanya fosfat. Lalu kemudian disaring, filtrat dan endapan dipisahkan. Filtrat ini disebut dengan filtrat 1 yang akan digunakan untuk pengujian filtrat, yaitu diantaranya mengidentifikasi adanya mineral klorida dan sulfat. Sedangkan endapan akan dilakukan untuk pengujian endapan, yaitu mengidentifikasi adanya kalsium, magnesium, fosfat, dan besi. Kita akan masuk pada prosedur rinci dari masing-masing uji tersebut. Pengujian filtrat 1, yaitu terlebih dahulu, filtrat 1 ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk uji klorida dan uji sulfat. Uji klorida yaitu 1 mili filtrat 1 ditambahkan dengan asam nitrat 1 mili.
cek dengan lakmus untuk tingkat keasamannya, lalu ditambahkan dengan AgNO3 2%, hingga terbentuk endapan putih yang menunjukkan adanya klorida. Lalu dilakukan uji sulfat pada filtrat 1 tersebut dengan penambahan HCl 10% diasamkan terlebih dahulu, cek lakmus untuk tingkat keasamannya. Setelah asam ditambahkan dengan BaCl2 hingga terbentuk endapan putih yang menunjukkan adanya sulfat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pada endapan dari filtrat abu tulang tersebut. Endapan yang telah diperoleh dari preparasi awal, lalu dilarutkan atau dicuci dengan 10 mili asam asetat, 10%. Pencucian endapan tersebut, filtrat hasil pencucian endapan tersebut ditampung dalam gelas piala untuk dilakukan uji kalsium, magnesium, dan fosfat. Sedangkan endapan yang tersisa dari pencucian ini digunakan untuk uji besi. Filtrat hasil pencucian ini dinamakan dengan filtrat 2. Filtrat 2 kemudian dibagi menjadi beberapa tabung untuk pengujian kalsium dan lainnya. Filtrat 2 ini kemudian sebanyak 2 mili digunakan untuk uji kalsium dengan penambahan 1 mili amonium oksalat, 1%. Tambahkan hingga terbentuk endapan putih yang menunjukkan adanya kalsium. Kemudian pada tabung lain yang berisi filtrat 2 tersebut dilakukan uji fosfat. 1 mili filtrat 2 ini ditambahkan 1 mili larutan urea 10% dan preaksi molibdat khusus. Lalu ditambahkan 1 mili ferrosulfat khusus hingga terbentuk warna biru yang menunjukkan adanya fosfat. Uji magnesium dilakukan dengan filtrat 2 sisa dari uji sebelumnya, dipanaskan hingga mendidih selama 5 menit. Selama pemanasan ini tambahkan kristal amonium karbonat dan amonium klorida sedikit demi sedikit sampai terbentuk endapan. Lalu disaring, filtrat yang diperoleh dari penyaringan tersebut kemudian ditambahkan kristal dinatrium fosfat dan larutan amonium hidroksida sampai basah. Jika terbentuk endapan putih menunjukkan adanya magnesium. Selanjutnya adalah kita melakukan uji besi pada endapan yang diperoleh dari hasil pencucian amonium, dari hasil pencucian asam asetat pada preparasi endapan. Endapan tersebut dilarutkan terlebih dahulu dalam 3 mili HCl 10%. Setelah larut, kemudian disaring, filtrat dibagi menjadi 2 tabung, yaitu menjadi filtrat A dan filtrat B. Filtrat A ditambahkan 1 mili amonium tiosianat. Cek warna yang terbentuk, apakah terbentuk warna merah atau tidak. Filtrat B ditambahkan 1 mili kalium ferrosianida. Cek pembentukan warna yang terbentuk, apakah terbentuk warna biru atau hijau. Warna merah dan biru atau hijau ini menunjukkan adanya ion besi yang terkandung di dalam endapan abu tulang. Reaksi dalam uji kualitatif mineral pada abu tulang ini sebagian besar melibatkan reaksi pembentukan garam mineral. Sehingga mineral yang terkandung dalam abu tulang dapat diidentifikasi. Contohnya adalah reaksi pada uji klorida. Pada uji klorida, terjadi reaksi pembentukan garam mineral yaitu AgCl. Dari reaksi ion klorida dalam abu tulang dengan AgNO3. Membentuk AgCl yang bersifat mengendap dan berwarna putih. Adapun reaksi-reaksi lainnya memiliki prinsip yang sama dan dapat diidentifikasi sesuai literatur pada praktikum. Terima kasih.